Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, sukses, dan tetap tidak putus asa, tetap berharap supaya menjadi guru yang bermanfaat. Nah, saudara, ini kita akan membuat diskusi dengan Mas Teguh Heri Wiono dan Mas Heri Teguh Wiono. Saya selalu terbalik-balik yang dikenal Mas Heri TW MPD. Beliau adalah juga editor channel dari grup dari channel ini. Kita akan berbicara mengenai cerita praktek baik yang itu adalah bisa disubmit ke PMM sehingga bisa saling belajar dari situ. Nah, jangan lupa para guru, saudara-saudara, Bapak Ibu guru, yuk kita membuat channel ini sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, dan juga sarana untuk menyampaikan inspirasi kepada para pembuat kebijakan. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Suyanto. Alhamdulillah. Nah, ini Mas, para guru kita mendapat tantangan baru. Artinya tentu tantangan itu kalau bisa memecahkan akan membuat happy, dan saya kira ada reward yang luar biasa. Praktek baik, cerita praktek baik tentang pembelajaran yang bisa di-share di PMM. Tentang pembelajaran atau apa saja, Mas, praktek baiknya? Silakan, Mas. Ya, baik, Prof. Jadi ini terkait bagaimana seorang guru dapat melakukan sebuah adaptasi, terutama dengan adanya sebuah platform PMM, di mana salah satu subelemen di PMM itu adalah submenu praktik atau cerita praktik baik. Ya, jadi apa itu cerita praktik baik PMM? Itu merupakan laporan Prof, atau dokumentasi mengenai pengalaman dan keberhasilan guru atau satuan pendidikan dalam menjalankan program, terutama yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, dan ini membawa dampak yang positif terhadap murid. Ya, jadi ini juga sesuai dengan konsep bahwasanya pembelajaran itu adalah yang berpihak kepada murid. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah berbagi inspirasi, bisa berupa metode yang efektif tentang pembelajaran, dan terutama untuk meningkatkan secara umum pendidikan yang di era Merdeka Belajar ini kita adalah saling mengisi antara satu dan yang lainnya melalui sebuah program yang disebut cerita praktik baik di platform Merdeka Mengajar, Prof. Ya, ya itu biasanya kalau istilah menterengnya disebut best practice. Jadi best practice dari apa yang dilakukan guru dalam konteks pembelajaran. Kemudian di-share, diberitahukan kepada sesama rekan guru sehingga rekan guru juga bisa menjadikan praktek baik kita itu menjadi referensi di dalam membelajarkan. Nah, apa saja Mas yang harus diperhatikan? Sampai kan sudah submit ya, sudah submit semalam atau kemarin. Mudah-mudahan ini bisa mendorong guru lain untuk mengikuti panjenengan. Gimana, Mas? Ya, amin, Prof. Baik. Jadi ini bagi Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, kita dapat mendukung atau meningkatkan upgrade diri sebagai kontributor dalam cerita praktik baik PMM. Nah, kebetulan di Kemdikbud itu ada pendaftaran dan seleksi kontributor kohort 12 tanggal 8 Juli sampai 21 Juli untuk seleksi. Jadi masih ada tenggang waktu sekitar hampir 12-13 hari. Nah, kemudian nanti tanggal 24 itu adalah pengumuman hasil seleksi, dan nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan daring, dan nanti jika lolos sebagai kontributor, kita juga bisa mendapatkan poin reward karena cerita praktik baik kita akan lolos atau terbit di PMM. Nah, terkait dengan pertanyaan
Prof Yanto, ya, yang diutamakan atau hal-hal apa saja yang perlu ditulis di dalam praktik baik PMM ini adalah kita harus memilih temanya atau topiknya, Prof. Jadi Ya, ada 9 topik, mulai tema bahasa Inggris, manajemen sekolah berbasis informasi teknologi, gaya hidup sehat berkelanjutan, kemudian literasi finansial, perubahan iklim, pengawas sekolah, kepala sekolah atau kepemimpinan, instruksional, pembelajaran terkait keagamaan atau spiritual, dan pemeliharaan yang terkait dengan peminatan. Nah, elemen-elemennya, Prof, itu kan topik atau temanya, Prof. ya, Dalam menuliskan cerita praktik baik atau yang Prof Yanto betul sekali menyatakan adalah best practice, ya, best practice pengalamannya kita share, ya, itu kita memperhatikan yang pertama judul, Prof. ya, oke, Kemudian setelah judul itu kita harus membuat latar belakang, tapi di dalam latar belakang itu jangan bertele-tele, tapi adalah berisi pembukaan dengan paragraf pengait yang ya, langsung mencetus dan menarik perhatian pembaca, Prof. Jadi ya, ini nggak panjang sekali. Ya, jadi ada kriteria-kriterianya singkat tapi mudah langsung poin-poinnya. Kemudian elemennya adalah situasi dan tantangan. Kemudian adalah aksi, bagaimana langkah praktik baik untuk menyelesaikan dari tantangan yang berdasarkan latar belakang itu, Prof. ya, Kemudian ada refleksi hasil dan dampak, bagaimana praktik baik itu dilaksanakan oleh seorang guru, dan nanti jangan lupa dikasih harapan atau evaluasi hasil refleksi yang terkait future, ya, bagaimana kelanjutan ini untuk merinci bagaimana pengembangan praktik baik itu dan dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman guru ya. lain, seperti itu, Prof. Ya, ini sebetulnya kan kita cerita mengenai hal baik yang sudah kita lakukan. Harusnya nggak masalah, Mas. Ini hanya kemauan saja untuk mengemas dalam bentuk format tulisan yang terstruktur. Dan tentu saja Mas Heri tadi menyebut judul, latar belakang. Saya boleh share, berkontribusi dalam arti memberi saran. Kalau bikin judul itu yang sangat-sangat inspiratif, seksi gitu loh judulnya itu. Jangan sampai judulnya itu kalau dilihat orang itu tidak membangkitkan hasrat keingintahuan. Oleh karena itu judul kalau bisa jangan ditulis lebih dari 8 kata. Dan cari yang concise, dan judul itu yang baik adalah kata benda. Jangan menggunakan kata kerja. Kalau kata benda itu sangat efektif itu untuk menarik perhatian orang. Tentu saja Mas Heri, kalau menulis itu rumus saya selalu ABCC, yaitu accurate, akurat, brief, singkat, C itu ada clear, jelas, dan C satunya itu coherent. Tidak lompat-lompat, tidak muter-muter. Insya Allah kalau menuruti kriteria yang saya sampaikan ini ABCC. Jadi accurate, semua ada datanya, brief, singkat saja, kemudian clear, jelas, dan coherent. Itu ya share saya Mas Heri. Mudah-mudahan bisa di apa tidak lanjuti oleh para guru yang belum submit. Nah, apalagi Mas Heri yang harus diperhatikan selain format. Tapi sebelum itu saya tanya, formatnya itu ya selalu tertulis ini. Tidak bisa misalkan dilampiri video begitu Mas Heri. Sebenarnya kalau praktik baik, dokumentasi seperti foto, video itu sangat diperlukan, Prof. Ya, Oke. sehingga Ya, judulnya menarik, dokumen pendukungnya menarik. Tapi di dalam format kontributor kohort 12 tentang cerita praktik baik ini simpel sekali, Prof. Hanya mengisi di link yang telah disediakan, Prof. Ya, di linknya itu nanti saya tulis di deskripsi di video channel kita, Prof, ya. ya. Atau teman-teman bisa membuka di https://guru.kemdikbud.go.id/artikel.go978, Prof. Ya. Mas, Kemudian maaf Mas, link ya, seperti itu, link seperti itu kalau di Google atau di apa
di homepage-nya misalkan aja PMM, kita tulis secara apa alfanumerik, misalkan saja praktek baik, itu apa nggak muncul ya? Iya, insya Allah ini karena kekinian dari sistem randonya kemarin saya nyoba itu juga muncul di bagian atas, Prof. Ya, Oke, jadi nanti kalau kita lengkapi di deskripsi juga lebih enak bagi teman-teman guru untuk ya, mengikutinya, Prof. ya, ya, Seperti bagus. itu. Nah, kemudian penulisan ini ada hal-hal yang lain, Prof. Seperti tadi saran Prof, judulnya yang bagus, saya dapat sebuah tips juga dari Prof Yanto, ya, yaitu bagaimana judul yang menarik itu bisa bagaimana ya menggelitik pemirsa, Bro. Hmm. Ya, atau yang membaca. Nah, karena di dalam upload di kontributor cerita Prativi MM itu dokumen dan foto itu tidak disertakan, Bro. Hmm. Hanya ada 3 pertanyaan saja. Ya, Ya, ya. ya kemudian bagaimana kita membuat kalimat itu yang jelas reflektif, ya kemudian praktikal. Refleks itu artinya bisa mengajak bagaimana nanti teman-teman guru yang baca itu berrefleksi dan bagaimana ingin menjawab kebutuhan relevansi dan untuk mempraktikkannya, ya karena Hmm. ini merasa diajak kalau mendengar cerita kita seperti itu. Ya, ya, Kemudian paling nggak bisa memantik atau menggugah perilaku sikap bagi para audiens seperti itu, Prof. ya, Nah, tapi itu juga ada beberapa sebuah tantangan, Prof. Ya, ini saya sangat intens dan bagus sekali untuk kegiatan kita prodibat yang ada di PMM. Tapi tantangan kita yang terbesar itu bagaimana teman-teman guru yang literasinya itu mohon maaf Prof, itu masih kurang. Sehingga iya, kita bisa bagaimana mengajak guru yang lain untuk menuliskannya. Karena guru diajak menulis itu saja, itu sangat sulit Prof. Saya ya. masih ingat Prof, dulu mungkin pernah kita kupas di channel kita. Saat lomba video pembelajaran tahun 2020 itu pendapatnya sekitar 2.400. Tapi tahun 2021 setelah ditentukan tema lomba video pembelajaran yang terkait dengan literasi dan numerasi oleh Kemdikbud, dalam ini Dirjen DTK Dikda saat itu pendapatnya hanya di bawah 200, Prof. Saat Hmm. Ya, ditentukan temanya, Prof. Nah, ya, ya. sehingga di dalam tahap praktik baik yang masih belum banyak disentuh oleh rekan-rekan guru di Indonesia ini, tantangannya terbesar seorang guru harus bagaimana memahami sistematika di dalam penulisan cerita praktik baik ini, ya. Jadi dalam menulis cerita praktik baik ini kita harus bisa mengidentifikasi masalah yang relevan, Bro. Hmm. Ya, ada 9 tema tadi yang sesuai. Ya, ya. Kemudian merincikannya ke dalam hal yang lebih jelas dan juga sistematis serta mengukur bagaimana dampak dan tindakan yang diambil seperti itu, Bro. Ya, ya, ya. Dan temanya kan juga mirip-mirip seperti ya, penguatan pelajar Pancasila itu, Mas, yang ada di situ. Iya, Yang Bro. Hampir sama dengan bagaimana tema di P5 sebenarnya. tapi ya. Iya, seperti itu. Cuma ini ada dikembangkan menjadi 9 tema, Prof. Seperti Ya, itu, Prof. dan Ya, itulah. kayak gaya hidup sehat berkelanjutan itu kan banyak sekali, Prof. Nah, Ya, ya. yang Banyak ini, tapi dilakukan. masalahnya Mas, walaupun banyak, kalau di dalam mengajar itu tidak memiliki sesuatu yang memiliki yang saya sebut value added. Jadi ada tambahan-tambahan values, nilai-nilai bagi siswa, itu yang nggak mengsan Mas, bagi guru itu. Karena guru itu bisa menseleksi praktek baiknya. Kalau dalam benaknya itu terkesan, saya bisa mengubah anak-anak misalnya. Dari misalkan saja eh, eh, tidak rajin menjadi rajin, dari misalkan tidak friendly menjadi friendly, praktek baiknya itu ada. Nggak ada yang diceritakan Mas kalau ngajarnya itu hanya hai hai gitu saja. Ini saya kira penting. Dan prihatin kalau yang daftar itu hanya 200 misalkan terakhir untuk lomba video itu ya dari 2-3 juta guru. Nah, oleh karena itu saya kira eh, pengambil kebijakan juga harus memikirkan bagaimana yang para guru yang tidak bisa menuliskan praktek baik itu mau diapakan. Nah, itu kan tidak bisa disembunyikan saja, tidak bisa mengandalkan kepada yang bisa menulis praktek baik sehingga
kebijakannya itu lebih mementingkan afirmasi dan sebagainya. Saya kira itu nggak Mas yang perlu dilakukan. Nah, di daerah-daerah bagaimana gaungnya Mas, gaungnya dari mulut ke mulut antar guru itu ada yang semangat atau mungkin bisa diberitahu apa rewardnya Mas ketika punya kita lolos ke dalam PMM itu praktek baiknya. Apa Mas? Jadi program yang sangat bagus ini, Prof, di beberapa rekan guru yang saya tanya itu ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Tapi ada yang tidak tahunya itu lebih banyak porsinya, Prof. Ya. Kemudian dari yang tahu itu banyak yang tidak mau mencobanya. Nah, ini adalah sebuah tantangan Ya, bagaimana sebenarnya bukan masalah cerita pelatih baik nanti bisa terupload ya. ya, Secara umum masalah literasi ini bagi kalangan guru itu sendiri menjadi sebuah isu sentimental yang harus dipikirkan bersama-sama bagaimana penanganannya oleh Kemdikbud atau Dinas Pendidikan, Prof. Nah, hmm, oleh karena itu terkait dengan adanya program guru penggerak, Prof. hmm. Sebenarnya guru penggerak itu bisa menjadi leader sektor bagaimana literasi itu, Prof. Ya, Nah, ya, kebanyakan setelah program PGP atau program guru penggerak selesai, ya sudah selesai. Nah, maksud saya bagi teman-teman guru penggerak itu ya harus berbenah bagaimana ini ada program kohort 12 cerita praktik baik, mari kita bersama belajar-belajar. Yang tidak tahu karena takut menulis dikasih wadah, nanti kita bisa kolaborasi ke Dinas Pendidikan bagaimana membuat sosialisasi. Karena program yang bagus ini saya pribadi menilainya sosialisasinya itu sangat kurang, Prof. ya. Walaupun saya yakin dari Kemdikbud sudah melakukannya, sudah memasangnya di PMM, tapi kita menghadapi guru kita itu kan tidak bisa seperti itu. Ya, Buka ya. PMM aja kalau nggak dioyak dijadwal oleh kurikulum sekolah kadang tidak mau. Hmm. Bahkan banyak sekolah yang kadang tidak ada jadwal bagaimana membahas periodik PMM itu dengan baik, setiap bulan sekali bersama-sama membahas rapor pendidikan seperti itu, Prof. Ya, Ya, memang dalam teori inovasi, Mas, ini kan sebagai inovasi. Teori betul. inovasi, orang yang siap gerak, itu tuh hanya sedikit yang sebagai inovator gitu ya. Kira-kira ya 10%. Bahkan kurang lebih 30% itu menolak, nih, reject ya. Yang berikutnya, yang misalkan 40% itu nunggu. Nunggu yang lain. Kalau yang lain eh, anu, mulai, saya juga akan mulai gitu. Nah, inilah sifat-sifat manusia. Nah, oleh karena itu saya kira ini sosialisasi mudah-mudahan channel ini Mas bisa menjadi instrumen untuk membantu kementerian untuk membantu Direktorat Jenderal GTK mensosialisasikan program yang baik ini. Baiklah Mas, saya kira ini pertanyaan saya terakhir. Peran Dinas Pendidikan apa ini Mas? Ini hanya sebagai ngoyak-ngoyak atau bisa menjadi apa ya mediator supaya program ini bisa berjalan baik begitu. Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Baik, Prof. Dari bagaimana peran dinas pendidikan yang ada di sini, tidak hanya kita bisa menjaga nih, Prof, istilah bahasa saya jaga nih, ya, Ya, dari satu atau dua sektor bagaimana program yang bagus itu bisa berjalan, Prof. hmm, Ya, dari atas ke bawah, ya, button up atau kebalikannya, itu saling memberikan sinergi, bahwasanya setiap daerah terkait dengan dinas pendidikan juga harus peka apa-apa saja atau isu yang terkait bagaimana guru itu bisa bergerak dan dinas pendidikan bisa memanfaatkan adanya guru penggerak, kemudian pengajar praktek atau fasilitator yang ada di setiap daerah untuk menggerakkan bagaimana program seperti Cita Praktik Baik ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau perlu dinas pendidikan itu membuat sosialisasi bersama-sama, nanti kontributor yang mendaftar berapa jumlahnya secara kuantitas kan otomatis akan terbaca di Kemdikbud, Prof. Ya, hmm, seperti itu. Bukan masalah nanti diterima atau tidak, yang penting ada usaha atau ikhtiar dulu bagaimana
guru di setiap daerah itu membuat cerita praktik baik sehingga akan bisa saling mengisi, saling menginspirasi bagaimana cerita praktik baik, dan tentunya kita harus dapat memberikan kepastian bahwa cerita praktik baik itu mempunyai dampak yang positif, Prof. Ya. Ya, terutama di masa mendatang, bagaimana kekurangannya itu bisa dilihat, kemudian kita bisa monitoring, kita bisa mengevaluasi terhadap program atau kegiatan yang telah dijalankan oleh seorang guru di sekolah A, kemudian di sekolah lainnya, atau kegiatan di suatu sekolah, ya program sekolah, tidak hanya program guru saja, dan perlu dilakukan koherensi, refleksi yang terus-menerus dan juga berkelanjutan menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi, dan tentu saja kata kuncinya adalah berdampak bagi murid akan atau akibat dari praktik baik yang telah dilaksanakan secara bersama-sama seperti itu, Prof. Oke, wah super. Dan saya kira ini dampaknya bagi murid, dan nanti kalau muridnya memiliki merasakan dampaknya, gurunya juga akan berdampak bahagia dan lebih menantang dan lebih selalu ingin untuk mencoba inovasi yang baru. Baiklah Mas, saya kira kita sudah memberi banyak informasi, dan mudah-mudahan para guru, ayo kita selalu belajar sepanjang hayat, berbagi pengetahuan di channel ini, channel kita, channel Mas Heri dan channel saya ini adalah memang didesain untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih Mas Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.